Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sihabuddin, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Suluddin Darul Hikmah Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait mata kuliah Akidah Islamiyah 1. Oh ya, NIM saya 230 11230 semester 1C dengan dosen pengampu Ustadz Zulkarnain Muhammad Ali PhD. Materi yang akan disampaikan terkait dengan ateisme dan akidah Islamiyah. Apa itu ateisme? Kita semua paham bahwasanya di dunia ini ada paham teisme dan ateisme. Teisme adalah mereka yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu ada, sementara ateisme adalah mereka yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada. Di Indonesia sendiri ateisme ini tidak sesuai dengan prinsip Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mereka yang ateis tentu mereka akan kesulitan dalam administrasi kependudukan di KTP-nya karena harus tersantum agama. Tapi mungkin mereka prakteknya tetap ada agama di KTP-nya, karena kalau tidak ada mereka akan kesulitan dalam administrasi kependudukan. Apa sih yang menyebabkan orang bisa menjadi seorang ateis? Dalam beberapa literatur diterangkan bahwa penyebab seorang menjadi ateis bisa pertama adalah naturalisme, yaitu paham yang menganggap bahwa dunia empiris ini merupakan keseluruhan realita. Alam tidak membutuhkan adanya bantuan dari luar, semua kejadian di alam berada pada siklus yang terus berjalan. Jadi mereka hanya melihat sesuatu yang ada saja, berpaham kebendaan ya, tanpa percaya dengan hal-hal yang gaib. Kemudian kedua adalah kejahatan dan penderitaan. Mereka menganggap jika Tuhan betul-betul Maha Kasih, tentunya akan menghapus kejahatan. Apabila Ia Maha Kuasa, pasti akan menghapus kejahatan ini. Kenyataannya kejahatan tetap ada. Oleh karenanya mereka menganggap Tuhan itu tidak ada. Kemudian yang ketiga, otonomi manusia. Manakala Tuhan ada, maka manusia secara otomatis tidak memberi kebebasan. Padahal kenyataannya manusia bebas, bisa melakukan apa aja. Artinya Tuhan tidak ada. Kemudian terakhir, kepercayaan kepada Tuhan hanya merupakan hasil dari pikiran, harapan, dan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana sih pandangan Islam atau akidah Islam terhadap ateisme? Dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda, setan akan mendatangi salah seorang di antara kalian dan berkata, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, hingga ia bertanya siapa yang menciptakan Rabbmu. Apabila setan telah sampai pada pertanyaan ini, mohonkanlah perlindungan kepada Allah dan berhentilah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam Quran surat Luqman 25 Allah berfirman, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Kemudian dalam Quran surat At-Tur ayat 35-36 Allah berfirman, apakah mereka tercipta tanpa ada Tuhan atau penciptanya, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri, atau juga mereka yang menciptakan 7 langit dan bumi? Sungguh tidak demikian, namun mereka benar-benar tidak beriman. Di sini jelas bahwa Allah menyatakan bahwa ada Tuhan yang menciptakan itu semua. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa berdasarkan akidah Islamiyah, ateisme ini bertentangan dengan akidah Islam, karena akidah Islamiyah mensyaratkan pemeluknya untuk mempercayai hal-hal yang gaib. Di situ ada percaya kepada Tuhan sebagai yang menciptakan, dan percaya kepada makhluk-makhluk Allah yang lain yang gaib dan sebagainya. Ateisme adalah mereka yang mendustakan Allah, yang mendapat ancaman di neraka. Banyak ayat Al-Quran yang mengancam mereka yang tidak percaya dengan adanya Allah dengan azab di neraka. Dan fitrah manusia adalah percaya kepada Allah, sebagaimana keterangan yang tadi disampaikan sebelumnya. Kemudian kaum ateis adalah mereka yang perlu dakwahi dengan diskusi. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam harus mempersiapkan diri baik segi keilmuan, akidah Islamiyahnya dan keilmuan lainnya untuk bisa menyampaikan dakwah yang terbaik kepada mereka yang ateis. Demikian pemaparan pada
kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi